Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para jemaah hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah mudahkan langkah kita menuju majelis ilmu agama. Salah satu taman di antara taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu agama. Kembalilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah ini. Karena betapa banyak di luar sana yang belum mendapatkan hidayah yang kita dapatkan, yaitu hidayah mengenal dakwah salaf. Dan di antara ciri salaf itu adalah mereka yang senantiasa istiqamah menghadiri atau belajar ilmu agama. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini adalah masih berkaitan dengan salat, yaitu tentang sujud sahwi. Sebelum kita menjelaskan secara terperinci sujud sahwi, kita akan menjelaskan 3 macam sujud dalam agama. 3 macam sujud dalam agama. Sebelumnya, sujud itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diperuntukkan hanya kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak boleh diperuntukkan kepada manusia, meskipun itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah seorang sahabat sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat di negeri tempat dia bersafar. Sahabat ini, kalau nggak salah sahabat itu yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Pulang dari safarnya, dia safar pergi ke negeri, katakanlah negeri barat atau negeri yang di situ pemimpinnya sangat dihormati, bahkan sampai-sampai pemimpinnya itu seperti dituhankan. Ya, sangat-sangat dihormati pemimpinnya di negeri tersebut.
ketika sahabat ini pulang bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia pun berpikir, manusia yang selain Nabi dihormati sangat luar biasa di negeri tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih berhak untuk dihormati seperti itu. Maka dia pun sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya sujud itu dibolehkan kepada manusia, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Namun tidak disyariatkan sujud kepada manusia. Lihat, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri haram sujud kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kepada kedua orang tua. Apalagi kepada kedua orang tua. Tidak ada sujud kepada kedua orang tua. Tidak ada yang namanya mencium kaki kedua orang tua dengan sujud dan seterusnya. Gak ada. Ya, walaupun itu kedua orang tua kita. Nabi saja nggak boleh. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti orang-orang sufi ekstrim atau orang-orang Syiah yang mereka menghormati ulama atau menghormati sahabat yang mereka tidak kafirkan, orang Syiah, atau kiai, tuan guru, ustadz-ustadz mereka, imam-imam mereka, ya, mereka sujud, datang ke kuburan mereka untuk sujud dan minta, ya. Nah, itu termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sujud dalam agama itu ada 3 macam sujud yang disyariatkan. Ada 3 macam. Yang pertama adalah sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang ketika membaca ayat sajadah, ya, bukan surah sajadah, tapi ayat yang ada garisnya itu, ya, yang bergaris, ketika melewati ayat itu maka disunahkan untuk sujud. Kapan disunahkan untuk sujud? Disunahkan untuk sujud ketika bertemu tanda masjid, ya. Ada di Al-Quran itu ada tanda masjid. Nah, ada misalnya dalam Al-Quran itu ayat yang bergaris itu ayat, katakanlah ayat 25 misalnya. Ayat 25 yang bergaris. Tapi tanda masjidnya di ayat 26. Maka sujudnya di ayat 26. Nah, ada tanda masjidnya. Nah, sujud tilawah ini adalah disyariatkan membaca takbir ketika sujud. Takbir Allahu Akbar ketika sujud. Namun ketika bangkit tidak ada syariat takbir. Ketika bangkit tidak disyariatkan untuk bertakbir, kecuali ketika sholat. Kalau sedang sholat, baca sajadah misalnya, ya, baca ayat yang ada sujud sajadahnya atau sujud tilawah, maka sujud ketika takbir ketika nunduk, ya, sujud, dan takbir ketika bangkit. Nah, ini sering kita lakukan di sholat Jumat, sholat subuh hari Jumat, ya. Namun kesalahan mereka adalah melanggengkan membaca sajadah setiap subuh, ya. Kenapa? Dikhawatirkan nanti yang datang belakangan mengatakan itu wajib, ya. Karena terus menerus dia lakukan sampai turun temurun dia sujud, baca surah itu aja. Bahkan sekarang ada pakai layar televisi, ya, kayak televisi.
Di depannya itu ada surah sajadah, surah apa yang keduanya? Surah apa? Al-Insan. Ya. Nah, itu pakai remote kah, Pak? Ya. Di kantongnya remote. Nah, jadi memaksakan diri ya. Jadi kalau nggak hafal ya sudah, nggak usah baca. Ya, sekarang ditempelnya di depannya ayat itu. Jadi kita yang di belakang juga sebagai makmum baca itu juga kita. Ya, terganggu pasti. Ya. Nah, itu sujud tilawah. Dan itu sangat disunahkan jemaah untuk sujud tilawah. Dan kemudian ya, kalau kita sujud tilawah itu syaitan akan menangis. Ya, setan akan menangis, iblis. Ya, dia menangis dengan sambil mengatakan, saya disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mau. Kalian malah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis dia. Maka kita dianjurkan untuk buat menangis itu si iblis itu. Ya. Ketika sujud tilawah di luar salat tidak disyaratkan untuk berwudu sebelumnya. Ya. Kan baca Al-Qur'an itu boleh tidak berwudu, boleh berwudu. Paling utama berwudu. Kemudian tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat. Ya, tidak disyaratkan untuk menghadap kiblat ketika sujud tilawah. Namun tetap lebih utama adalah kiblat. Kalau ada orang sujud tilawahnya membelakangi kiblat, tidak mengapa. Ya. Nah. Yang kedua adalah sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur ini jemaah adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari bahaya. Mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari bahaya. Kenikmatan yang disunahkan untuk sujud syukur itu adalah kenikmatan yang baru kita dapatkan, bukan kenikmatan yang senantiasa kita dapatkan. Ya, sehingga sebuah kesalahan kalau ada orang yang habis sholat zikir dulu, nanti sebelum pulang sujud dulu, baru pulang. Nah, itu tidak boleh. Ya, mungkin dia beranggapan bahwasanya saya sujud syukur telah melakukan sholat ini dan itu. Ya. Kenapa nggak boleh? Karena sholat itu sering kita lakukan. Ya, nikmat yang sering kita dapatkan, yang senantiasa kita dapatkan. Nah, kalau seandainya disunahkan misalnya atau dianjurkan, seandainya dianjurkan untuk sujud syukur dari nikmat-nikmat yang senantiasa kita dapatkan, maka hidup kita adalah untuk sujud syukur. Ya, nafas itu nikmat, jadi sujud sampai hari kiamat atau sampai mati misalnya. Ya, enggak. Jadi nikmat itu adalah nikmat yang baru kita dapatkan. Ya. Misalnya kita doa untuk bisa diterima di perusahaan ini dan itu misalnya. Ternyata kita diterima. Nah, itu sujud syukur. Karena itu enggak senantiasa ia dapatkan. Nah. Adapun ketika sujud syukur itu tidak ada sunnah takbir, baik ketika sujud atau ketika bangkitnya, langsung aja. Ya. Sama seperti sujud tilawah tadi. Kalau tilawah kalau ketika sujud takbir, yang sama adalah tidak harus taharah, tidak harus suci atau tidak harus berwudu, kemudian tidak harus menghadap kiblat. Ya. Sujud tilawah dan sujud syukur.
karena bukan sholat ya. Ada ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya sujud tilawah, sujud syukur itu adalah sholat. Makanya mereka mengatakan harus suci terlebih dahulu. Namun itu pendapat yang kurang tepat. Adapun bacaannya ya, bacaan sujud syukur, sujud tilawah itu tidak ada bacaan tertentu. Ya. Boleh dia baca subhana rabbil a'la, boleh. Ketika sujud syukur boleh dia baca alhamdulillah aja, boleh. Boleh baca istighfar, boleh. Ya. Nah. Ini sujud yang kedua ya. Ya, sekarang kita beralih ke sujud yang ketiga. Sujud sahwi ini yang agak panjang pembahasannya. Sujud sahwi itu adalah ibaratun an sajdatain yasjuduhuma al-musalli li jabril khalalil hasili fi salatihi min ajli sahwi. Adalah sebuah perbuatan yang berupa sujud dua kali. Ya. Sujudnya dua kali yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menutupi kesalahannya, disebabkan karena lupa, ya, karena lupa. Itu sujud sahwi. Dan ini berkaitan dengan sholatnya ya. Kenapa? Karena sujud sahwi itu ada sebelum sholat, ada setelah sholat. Jadi masih berkaitan dengan sholat. Wa asbabuhu salasatun, dan sujud sahwi itu sebabnya ada 3. Yang pertama adalah az-ziyadah, tambahan, menambah. Yang kedua adalah an-naqsu, pengurangan. Yang ketiga adalah asyak, keraguan. Ini 3 sebab wajib bagi dia untuk sujud sahwi. Wajib bagi dia untuk sujud sahwi, yaitu penambahan, kemudian pengurangan, dan keraguan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah az-ziyadah, menambah. Jika seorang yang sholat itu menambah dalam sholatnya, baik dia menambah berdirinya, duduknya, rukuknya, sujudnya, sengaja, maka batal sholatnya. Kalau dia lupa menambah hal yang tadi, dan dia tidak ingat kecuali setelah sholat, maka yang wajib baginya adalah sujud sahwi setelah sholat. Ya, maka sholatnya sah. Kalau dia ingatnya di pertengahan sholatnya, fi asna'iha, ya, nanti contohnya, maka dia wajib kembali dari tambahannya tadi, nggak jadi gitu loh, ingatnya, kan ingat dia, wajib untuk kembali. Nanti contohnya, maka sujud sahwi setelah salam. Misal dzalik, contohnya, ada orang yang sholat zuhur misalnya 5 rakaat, lupa dia tidak ingat menambah, dia tidak ingat bahwasanya dia telah menambah kecuali di tasyahud yang kelima rakaat itu, ya, rakaat yang kelima. Maka sempurnakan tasyahudnya, kemudian salam dan sujud sahwi dan salam. Nah, kalau dia tidak ingat kecuali setelah salam, maka sujud sahwi, ya, dia tidak ingat, dia ingatnya setelah salam, baru ingat, wah tadi saya tambah ya 5 misalnya. Maka dia sujud sahwi. Kemudian ketiga, kalau dia ingat menambah, bahwasanya dia telah menambah rakaat misalnya, fi asna'ir raka'ah al-khamisah, di tengah dia ketika dia mau berdiri,
ya, ingat dia, oh ini yang 5 ini, ya, maka wajib kembali, ya, wajib kembali. Kalau dia ingatnya setelah berdiri tegak, ingat dia, wajib kembali juga, ya. Ingatnya kalau dia ingat ketika ruku ini ruku yang kelima, ini ruku dari rakaat yang kelima, ingat ketika ruku, wajib kembali. Kembali apa maksudnya? Tasyahud, ya, kembali untuk duduk gitu loh, kembali untuk duduk. Nah, fayatashahhadu, nah di sini kemudian dia tasyahud, wa yusallimu, dan salam, summa yasjudu lis-sahwi wa yusallimu, kemudian sujud, 2 sujud dan salam. Nah, ingat kalau tambahan itu sujudnya setelah salam, sujud salam lagi nanti, ya. Nah, ini penting untuk imam, ya, ini sangat penting fikih untuk imam. Makanya tidak sembarang itu jadi imam, ya. Dalilnya adalah Nabi SAW salat zuhur 5 rakaat, ya, 5 rakaat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi, azida fi shalah, apakah ada syariat baru wahai Rasulullah bahwasanya salat zuhur itu ditambah menjadi 5 rakaat? Nah, ini pertanyaannya, ya. Jadi para sahabat tidak mau menyalahkan Nabi, dan itu nggak boleh, ya. Salah itu Nabi, nah, gitu, ya. Nggak, tapi pakai cara bertanya, ya, bertanya. Ini adab jemaah kepada guru, ya, kepada ustadznya, kiainya. Ini adab, ya. Jadi kalau kita melihat guru kita salah misalnya, maka pakai uslub atau cara bertanya, ya, cara bertanya. Jangan langsung, wah ini salah, langsung, nah itu. Faqala wa ma dzalik wa ma dzak, ya, apa itu katanya Nabi SAW. Kalau bilang gitu tambah, nah, jadi Nabi lupa. Qalu, para sahabat pun berkata, shallaita khamsan, Nabi, engkau telah salat 5 rakaat ini, kata. Fasajada sajdatain, lihat mereka telah ngobrol, ya, ngobrol dulu. Nah, setelah salam dia ngobrol bersama para sahabat, ya, ngobrol. Ternyata para sahabat mengatakan, engkau telah nambah wahai Nabi, ya, 5, jadi 5. Maka Nabi pun menghadap kiblat dan sujud sahwi, ya, sujud sahwi, 2 sujud, baru kemudian salam. Nah, itu caranya. Walaupun telah ngobrol dulu, ya, tapi obrolannya bukannya ini, ya, obrolannya sholat itu maksudnya, ya. Jadi bisik-bisik tetangga, bisik-bisik, tadi berapa ya, berapa, kayaknya 5 ini, nah, gitu. Baru kasih tahu imam. Kalau semuanya makmum mengatakan iya betul 5 ini, ya. Kalau makmumnya khilaf, wah ini gawat juga ini kalau khilaf. Mana yang betul ini? Nah. Kemudian termasuk menambah adalah assalamu qabla tamamis shalah, salam sebelum selesai salat, ya. Dia lupa bahwasanya dia maghrib misalnya, di rakaat yang kedua dia salam. Ini disebut menambah, bukan mengurangi, ya. Kenapa? Telah menambah salam. Nah, ini telah menambah salam, ya. Maka kalau seperti ini, maka sujud sahwinya setelah salam, ya, setelah salam. Kalau dia lupa misalnya tadi, lupa nambah, ya, walam yadhkur illa ba'da zamanin tawil, dia tidak ingat kecuali setelah pulang ke rumahnya, ya, misalnya waktu yang lama dia baru ingat, setelah keluar semua pulang. Nggak mungkin kan ditelepon semua, jemaah tadi lupa, ya,
Nah, jadi dia kalau ingatnya di rumah, maka ulangi sholatnya dari baru, ya, dari awal gitu. Kalau dia ingatnya, kata Syekh Utsaimin di sini, kalau ingatnya 2 menit, 3 menit, seperti Nabi tadi kan berapa menit lah ngobrolnya, sebentar, ya, maka baru dia yukmil sholatahu, ya, dia sempurnakan sholatnya. Tadi kan ini nambah salam tadi, sempurnakan sholatnya. Kemudian yusallim, salam, kan sempurna, jadi 3 rakaat yang maghrib tadi misalnya, ya. Summa yasjud lisahwi yusallim, kemudian sujud sahwi dan salam. Ini ada dalilnya juga. Dalilnya adalah Nabi SAW sholat zuhur atau sholat asar katanya di sini. Dan salam ketika dapat 2 rakaat, salam. Maka ada yang bernama, ada sahabat yang dijuluki dengan panjang tangan. Ya, apakah tangannya panjang? Enggak. Apakah suka mencuri? Jangan seperti itu. Sahabat loh, masa suka mencuri? Ya, panjang tangan dia. Maksudnya panjang tangan itu dermawan, ya. Itulah kalau kita panjang tangan itu adalah pencuri, ya kan? Kalau di Arab itu panjang tangan itu adalah dermawan, ya. Dia segera ketemu Nabi SAW, ya. Qusiratis shalah, Nabi bertanya juga dia, Nabi, apakah ada syariat zuhur yang tadinya 4 dirubah jadi 2? Nah, gitu. Kemudian Nabi SAW berdiri, ya, berdiri ilal khasyabah, yaitu bersender ke kurma, pohon kurma. Kan tiangnya pohon kurma. Bersender ka'annahu ghadban, seperti marah, ya kan, seperti marah. Kenapa orang ini, ya. Dan pada saat di hadis yang lain, Nabi menjalin jari jemarinya seperti ini. Ini dalil bahwasanya boleh menjalin jari jemari setelah sholat, ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar boleh, walaupun di dalam masjid, ya. Yang nggak boleh itu sebelum sholat, ketika dengar khotib, nah itu nggak boleh, kan sebelum sholat itu. Nah, biar nggak salah tegur nanti kan. Biasanya kita karena belum tahu salah tegur, itu nggak boleh, itu gini, ini sudah sholat ini, nah gitu. Nah, kalau sudah sholat boleh, ya. Kemudian Nabi pingin tasabut, ya, pingin yakin dengan Zul Yadain ini, ya, yaitu yang panjang tangan ini. Bertanya kepada para sahabat, benarkah apa yang dikatakan oleh Zul Yadain ini? Ya, para sahabat mengatakan benar. Ya. Sahabat Abu Bakar, Umar itu malu kepada Nabi SAW untuk kritik atau untuk protes atau untuk bertanya kepada Nabi SAW, malu. Ya, makanya ini kok beraninya ini orang. Nah, gitu. Maka para sahabat mengatakan benar wahai Nabi. Ya. Maka Nabi pun menyempurnakan sholatnya. Ini juga telah ngobrol dulu kan. Nabi menyempurnakan sholatnya. Sempurna sholatnya, salam, sujud sahwi, salam. Nah, itu yang pertama, ya, az-ziyadah. Kalau imam misalnya, kalau imam nggak sujud sahwi, padahal dia telah nambah, ya, mungkin karena nggak tahu fikihnya, mungkin imamnya, katakanlah gitu, husnuzon kita seperti itu. Dia nggak tahu, belum belajar misalnya, dia nambah, jadi cuek aja, ditegur cuek aja. Nanti sudah pulang, imam tadi nambah loh tadi, cuek aja dia, saya mau pulang, misalnya imamnya, ya. Maka apakah si imam sujud sahwi? Ya, maka makmum tidak sujud sahwi. Ya, tidak sujud sahwi. Nah,
Ini kalau nambah. Apakah sholatnya sah? Sah sholatnya. Ya, tadi lupa dia. Karena lupa, ya kan. Kalau lupa kan diampuni. Nah, ingat itu kalau nambah, ya. Sekarang yang an-naqsu, pengurangan. Yang pengurangan. Kalau yang kurang itu adalah rukun yang kurang. Ya. Misalnya lupa takbiratul ihram. Ya, lupa takbiratul ihram. Ada ini orang-orang yang lupa takbiratul ihram, jemaah. Ada. Ya. Langsung aja dia gini. Maka kalau dia lupa takbiratul ihram, sengaja atau tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, maka sholatnya batal. Ya, ketika itu sholatnya batal. Kalau selain takbiratul ihram dari rukun yang dia lupa, ya, kalau sengaja batal. Misalnya sujud, lupa sujud dia, sengaja dia tidak sujud, misalnya sujudnya sekali aja, maka batal sholatnya. Kalau dia lupa, ya, kalau dia lupa, bahwasanya dia telah meninggalkan rukun, ini yang rukun, ya. Makanya pentingnya jemaah antum hafal mana rukun sholat, mana wajib sholat, ya, biar kita tahu kapan kita sujud sahwi, sebelum atau sesudah. Nah, ini wajib. Ibaratnya harus kita hafal itu, jemaah, ya. Kalau nggak hafal itu nggak tahu kita kapan sujud ini, ya, sebelum atau sudah. Kalau dia lupa, misalnya lupa sujud yang kedua dari rakaat yang pertama tadi, rakaat pertama takbiratul ihram, kemudian dia ruku, ya, kemudian sujud sekali sujudnya, langsung bangkit. Nah, ini kan lupa sujud yang kedua, langsung bangkit dia. Fadzakara dzalika ba'da an qama. Ingatnya setelah tegak. Ya, waduh lupa tadi. Ingatnya misalnya dalam hatinya, jangan ngomong, ya. Dalam hatinya. Dalam hatinya lupa yang kedua. Yakin dia lupa, ya. Nah, kalau dia ingat setelah itu maka dia lanjutkan sholatnya, jangan batalkan sholatnya. Lanjutkan sholatnya. Rakaat yang kedua itu menjadi rakaat pertamanya. Nah, itu caranya. Rakaat yang kedua menjadi rakaat pertamanya. Jadi rakaat yang dia lupa sujud tadi nggak dianggap. Tidak dianggap. Yang dianggap adalah yang kedua tadi, yang kedua itu jadi rakaat pertamanya. Ya, semoga paham. Kemudian nanti sujud sahwi sebelum salam. Ya. Sujud sahwi sebelum salam. Karena ini an-naqs, pengurangan. Kurang dia sholatnya, sujudnya kurang tadi kan. Nah, ini kalau yang kurang itu rukun, ya. Sekarang yang kurang wajib sholat, ya. Biasanya para ulama itu mencontohkan dengan tasyahud awal, dan ini yang sering, ya. Kalau seorang yang sholat itu lupa atau sengaja dia meninggalkan yang wajib, sholat yang wajib dalam sholat, maka batal sholatnya, ya. Kalau dia lupa, misalnya dia lupa tasyahud awal, dia ingin berdiri ke rakaat yang ketiga, ya. Fadzakara qabla ayyan hadha. Atau dia ingatnya baru dia mau naik gitu loh. Baru dia mau naik. Ya.
Atau ingatnya sedang duduk, misalnya masih duduk, ya, baru dia ingat. Tadi dia lupa misalnya, ya. Atau di sini yang tepat ya, terjemahan yang tepat di sini adalah tadi, baru dia aja pingin naik gitu loh, baru dia mau ngangkat duburnya ya, baru ingat, belum benar-benar sempurna naik gitu, baru dia ingat, ya. Maka yastaqirru jalisan, tetap dia duduk tasyahud awal, sempurnakan sholatnya, maka tidak ada sujud sahwi baginya kalau seperti ini, ya. Kalau sekarang misalnya ingatnya, ya, ba'da an nahadha qabla yastatimma qa'iman. Nah, ini dia ingatnya di pertengahan naik, untuk rakaat yang ketiga, pertengahan naik, belum sempurna naiknya, ya, belum sempurna berdirinya gitu, tegaknya gitu. Maka dia duduk kembali duduk tasyahud, sempurnakan sholatnya, salam, ya, kemudian sujud sahwi wa yusallim. Nah, ini sujud sahwi, ya. Ingat, kalau tadi di pertengahan, ya, kalau di pertengahan naik dia ingatnya, ya, maka dia tasyahud, sempurnakan sholatnya, ya, untuk yang rakaat yang ketiga keempat misalnya, baru kemudian dia salam, sujud sahwinya setelah salam. Kalau ingatnya di pertengahan naik, ya. Kalau ingatnya sekarang ini bedanya. Kalau ingatnya setelah sempurna, sudah berdiri tegak, ya, sudah berdiri tegak, Allahu Akbar, ya, Subhanallah misalnya, ya. Makmumnya Subhanallah, ribut makmumnya, tapi sudah berdiri tegak, Nah, kalau sudah berdiri tegak, berarti saqata anhu tasyahud, ya, maka gugur baginya tasyahud. Dia tidak boleh duduk, karena sudah sempurna, ya. Sempurnakan sholatnya, kemudian sujud sahwi nanti sebelum salam. Kalau sudah tegak, ya. Kalau masih pertengahan tadi, baru sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau mau naik baru ingat, baru aja mau naik gitu loh, baru ngangkat sedikit, nah ini tidak ada sujud sahwi. Nah, ini kalau yang ditinggal itu adalah wajib sholat, ya, perkara yang wajib dalam sholat. Nah, ini dalilnya juga ada. Nabi SAW sendiri juga demikian, ya. Jadi lupanya Nabi SAW itulah ilmu bagi kita, jemaah, ya. Lupanya Nabi SAW adalah ilmu bagi kita. Makanya dosen kami dulu mengatakan, ketidaktahuannya para ulama dahulu itu ilmu bagi kita, ya. Ulama dahulu yang cerdasnya bukan main aja nggak tahu, apalagi kita. Nah, gitu maksudnya, ya, ilmu bagi kita. Nah, itu sebelum pengurangan. Salamnya adalah sujud sahwinya sebelum salam. Sekarang kalau imamnya nggak sujud sahwi, ya, padahal ini pengurangan, ya, yang wajib untuk sujud sahwinya sebelum salam, ya. Maka jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan makmum sujud sahwi sendiri, ya, karena wajib itu untuk menambah yang wajib tadi, yang wajib dia tinggalkan tadi. Kamu meninggalkan wajib nggak boleh, ya. Imam yang nggak mau sujud sahwi nggak sah salatnya, ya, salatnya nggak sah, harus dia ulang kalau nggak mau sujud sahwi, ya. Kalau misalnya sekarang ingatnya, ya, setelah salam,
ingatnya setelah salam, bahwasanya tadi belum tasyahud awal, ya, ingatnya setelah salam, atau bahwasanya tadi dia ketika ruku dia baca subhana rabbiyal a'la, ketika sujud malah subhana rabbiyal azim misalnya. Kebanyakan mikir dunia kita seperti itu, ya, atau kebanyakan utang atau apalah, ya. Nah kalau gitu jemaah, kalau dia ingat setelah salam, sujud sahwi setelah salam, ya, sujud sahwi setelah salam. Pokoknya jangan lupakan sujud kalau meninggalkan perkara yang wajib, yang sujud sahwinya sebelum salam itu, ya. Karena kalau kita tinggalkan itu maka nggak sah sholat kita, ya. Nah, beda dengan tadi yang nambah, karena sujudnya setelah salam, ya. Kalau imam nggak sujud, udah nggak apa-apa, ya. Nah, itu perbedaannya, ya. Yang ketiga, asyak. Syak ini adalah ragu, ya. Syak ini adalah ragu. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan at-taraddud, keraguan itu ada 3 macam. Yang pertama, idza kana mujarrad wahm, ya, hanya waham saja. Waham itu keraguan yang ada hakikatnya, ya. Was-was gitu loh, was-was. Dan ini banyak, ya, di zaman sekarang. Misalnya was-was kena ain, ini bahaya jemaah, ya. Was-was kena ain itu jangan, ya, karena banyak was-was kena ain. Sakit sedikit, jangan-jangan kena ain ini. Sakit sedikit, jangan kena ain, enggak. Itu was-was, bisa jadi was-was. Karena kalau kita was-was kena ain itu kita tuduh orang jadinya, ya. Bisa kita nuduh orang, padahal kita nggak tahu siapa yang mengaini kita gitu misalnya. Nah, kemudian yang kedua, keraguan yang kedua adalah idza kasura ma'a syakhsi bihaitsu la yaf'alu ibadatan illa hasala lahu fihi syakkun, ya. Manusia yang setiap sholat pasti ada keraguannya dalam sholatnya, ya. Tidaklah dia melakukan sebuah ibadah kecuali dia ditimpa keraguan. Maksudnya di sini benar-benar sering ragu, ya. Setiap dia wudu ada keraguan ketika wudu, sholat ada keraguan ketika wudu. Yang bahaya keraguan ketika akad nikah ini tadi, udah akad tuh belum, gitu. Ya. Nah kalau ini dimaafkan, ya, kalau ini dimaafkan. Nah itu untung nggak bunyi itu di WC, ya, bahaya juga itu. Ini teguran ya maksudnya, ya. Ya. Iya. Kalau dia misalnya ba'dal farad minal ibadah, ragunya setelah selesai ibadah, ya. Assalamualaikum, ragu dia tadi berapa, ya. Nah itu nggak dianggap, ya. Ragu setelah selesai ibadah itu nggak dianggap, itu pasti dari syaitan, ya. Sama juga seperti ini, habis wudu misalnya, habis wudu udah selesai, kentut nggak, udah masuk masjid sholat, nah gitu. Habis buang air hajat, buang hajat misalnya, kayaknya ada yang keluar ini. Dia lihat yang basah tadi yang dia basuh itu. Nah itu udah nggak dianggap, ya. Nah, insyaallah kita lanjut syak, kemudian bagaimana imam yang makmum yang masbuk nanti bagaimana dia. Insyaallah pekan depan. Jika kita hendak sujud tilawah dalam sholat, apakah kita takbir dengan mengangkat? Tidak mengangkat kedua tangan, ya, langsung takbir langsung sujud gitu. Dan ketika naik juga nggak ada duduk istirahatnya, ya, ketika naik kalau dalam sholat, ya.
Apa hukumnya jika sujud syukur digunakan dalam rangka dunia? Contoh menang lomba pertandingan, ya, seperti sepak bola itu ya. Itu enggak disunahkan karena dia terus menerus dia gol terus ya. Nah, kecuali kalau seumur hidup berkali itu gol. Nah, ketika teman atau orang salah paham dengan kita, sikap kita bagaimana? Ya, salah paham ya dibetulkan pahamnya ya. Nah, dengan cara yang baik. Kalau nggak mau ya udah biarkan saja atau doakan. Bolehkah membaca zikir yang berbeda lafaznya ketika ruku atau sujud pada rakaat pertama dengan ketika ruku sujud rakaat kedua? Boleh. Ya, boleh. Ketika sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, apakah sholat sunnah ba'diyah tetap dikerjakan? Dijamak. Ini jamaknya kapan? Apakah ketika safar? Kalau safar itu nggak ada sholat ba'diyah qobliyah kecuali qobliyah subuh. Ya, kecuali qobliyah subuh. Kemudian kecuali kalau ikut imam yang mukim. Nah, ini pendapat Syekh bin Baz. Kalau dia ikut imam mukim, dia safar, benar-benar safar dia. Tapi ikut imam mukim maka dia ada sholat qobliyah ba'diyahnya. Seperti orang-orang yang umroh haji, itu kan imam mukim. Safar itu pasti safar kita kan jauhnya bukan main. Ya, maka dia qobliyah ba'diyah. Kan sayang nggak sholat sunnah di sana. Ya, nah. Ini kalau imam mukim. Kalau imamnya sama-sama safar, nggak ada sujud lagi, nggak ada qobliyah ba'diyah, kecuali qobliyah subuh. Ya. Kalau dia jamaknya ketika turun hujan misalnya, jamak ketika turun hujan atau jamak sebelum safar, ya sebelum safar dia jamak. Kalau jamaknya sebelum safar itu 4, tetap sempurna ya. Jangan qasar dulu. Qasornya nanti kalau sudah meninggalkan Samarinda baru qasar. Ya, kalau masih di Samarinda, di tanah Samarinda misalnya, maka tetap kalau mau jamak sempurna. Zuhur 4, asar 4. Ada enggak qobliyah ba'diyahnya? Ada. Ya. Qobliyah dulu baru zuhur, ya. Nanti kalau asarnya enggak usah qobliyah. Langsung lanjut ini untuk jamak ya kan? Lanjut ke asar. Nah itu. Ya. Insyaallah kita akan bahas ini insyaallah. Nah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.